من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله عليه في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة وفي الآخرة هي الجنة. وقال رحمه الله لو كان للعلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما خير سليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطاه الله المال والملك. وقال سيدنا عيسى عليه السلام من تعلم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس حمد لا خير فيهم. وقال أبو مسلم القولاني رحمه الله مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تخيروا. وقال أبو الأسود الدؤالي ليس شيء أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله لم يعطى أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة وما بعد النبوة أفضل من العلم والفقه. فقيل أمن هذا؟ قال عن الفقهاء كلهم. وقال الشافعي رحمه الله عنه من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم فإنه يحتاج إليه في كل منهما. Mana yang jawab? Gak ada. Balik mana? Sarji gak enak badan katanya. Yang lain gak ada Gusdin sakit flu berat. Gusdin flu berat. Sehat-sehat man. Fikir sama Teman ini. Ini Bib, pada hilang-hilangan Bib. Oh, karena doa hidupnya susah. Mana jawabannya? Ya kan? Jadi kasih anak sama Allah Ta'ala nama ini hidupnya susah. Ya Fatihah, Al-Fatihah. Baca. Apa nggak baca? Baca. Fatihah. Untuk tidur susah. Kenapa didoain susah? Kalian sudah susah sekalian. Orang ngaji itu udah jelas. Dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, nikmat yang nggak bisa dibeli begitu. Paham? Nikmat yang nggak bisa dibeli pakai dunia, nggak bisa. Nikmat yang nggak bisa dibayarin pakai umur itu sekalipun. Barokah ilmu umur itu 50 tahun tapi itu punya amalan dicatat sama Allah Ta'ala bisa ribuan tahun itu. Karena hasanat yang Allah berikan buat orang-orang taklim itu spesial, tinggi. Makanya kan kemarin dikatakan di sini. Ya. Yulhamuhu su'ada wa yuhramuhu al-asqiya. Ilmu itu Allah kasih, Allah karuniai buat orang-orang yang bahagia. Jadi kalau Allah kepengen hambanya bahagia, dikasih ilham ilmu, dikasih hadiah sama Allah ilmu. Tapi kalau Allah kepengen bikin hambanya celaka, Allah jauhin dari ilmu biar paham tuh. Ini bahasa bukan bahasa enteng biar ngerti. Itu bahasa dahsyat, bahasa amik. Dalam ini bahasa. Ini sebab menentukan nasib hidup kita. Dari sini dilihat bisa.
Memang Allah nggak kasih tahu kita ahli surga apa ahli neraka, Allah nggak pernah kasih tahu, itu dirahasiain. Tapi Allah kasih kisi-kisinya. Allah saking baiknya kisi-kisinya dibocorin. Ente mau tahu ente min ahli su'ada apa min ahli asqiya? Gampang. Ente mau tahu ente masuk dalam golongan orang-orang yang bakal Allah bahagiakan atau memang Allah bakal jadiin hamba yang merugi? Allah rusak, Allah pengen merusak hidup ente. Mau tahu? Gampang. Jadi ya, kalau ente diilhami sama Allah Ta'ala ilmu, maka itu petanda dari Allah Ta'ala. Ente min ahli su'ada. Kalau Allah haramin diri ente dari ilmu, dibikin sulit ente buat menuntut ilmu, khawatir ini petanda dari Allah Ta'ala. Kita ini mau dimasukin ke dalam kelompok kesekian sama Allah Ta'ala, ahli benar. Itu wajib direnungin kayak gitu. Makanya saya bilang, saya nggak punya murid nggak apa-apa. Ente orang semua nggak usah ada yang ngaji sama anak, nggak apa-apa. Anak nggak rugi. Kenapa anak ngerasa nggak rugi? Karena masih alhamdulillah Allah anak ngerasa Allah Ta'ala masih bagi sama anak ilmu. Di luar anak nggak ngajar ente, anak masih bisa taklim banyak. Andai kan anak nggak ngajar ente nih, jam ini anak bisa ngaji ke guru anak bisa datang ke guru anak. Sahabat ente ada di sini, akhirnya ini waktu ada pantas buat ngajarin ente. Buat ngajarin ente. Yang datang lebih jauh dari tender saya di sini. Saya yang datang jauh-jauh di sini saya, bukan sampean. Sampean tinggal duduk di sini tok. Mana? Pademangan situ tetangga. Mana tender situ. Saya dari Depok. Hati-hati, kalau nggak bisa menghargai orang alim, Allah hinain nanti hidupnya. Seumur hidup di bawah Allah hinain. Kalau bisa menghargai orang berilmu, nggak bisa menghargai guru, Allah Ta'ala cabut harga hidupnya dia. Dan hati itu. Ente taklim bukan aneh wajibin, yang wajibin Tuhan ente Allah Ta'ala. Yang ente minta ampunannya, yang ente minta rahmatnya, yang ente minta rezekinya, yang ente minta nikmatnya. Ente itu jangan naif jadi orang. Jangan cuma mikirin nikmat, rezeki, rahmat, surga. Haknya ente nih, dipenuhin sebagai hamba. Nah, jangan begitu jadi orang, nggak boleh, nggak baik kayak begitu. Kalau ente ngerasa di tempat itu udah ada pengajian, ente ngaji di tempat ente, nggak usah repot-repot datang ke sini. Oh ada di tempat pengajian, ya udah ngaji sini. Ngaji di situ. Emang ada larang? Karena anak ngajar itu nggak ngerasa beruntung sebenarnya. Apa sih untungnya ngajar itu orang? Coba nak tanya. Kalau anak ngajar anak-anak sampai jadi orang alim, ini anak yang pak buat anak sampai hari kiamat. Kalau anak mati, paling sering ziarah ke makam anak-anak, yang paling tiap kali dalam sholatnya yang ngirimin Fatihah ya anak-anak. Kalau murid datang ke kuburan guru paling kalau lagi susah, lagi ada masalah baru dia ziarah. Kalau lagi banyak masalah baru sowan ke rumah guru. Senangnya apa dibawa? Udah mulai putus asa, ngaji di Solo nggak kena, ngaji di sini nggak kena, ternyata guru gue yang awalnya datang baru. Nanti manusia lah. Hati-hati. Ane ngajar ente pengorbanan 2 kali lebih besar daripada ente yang cuma datang ke sini tok. Anda datang ke sini ngorbanin waktu Anda, waktu yang harus bisa pakai buat belajar, Anda pakai buat ngajarin orang. Makanya bilang itu harus sok keren depan Anda. Karena dari segi pengorbanan aja itu lebih di bawahan aja begitu. Bukan mau sombong gitu. Kalau anak ngaji, ilmu yang anak tampung lebih banyak. Dan anak bisa meningkatkan kualitas hubungan anak sama Allah lewat ilmu itu. Tapi mesti ngajar bagaimana cukup ngajar anak-anak sama orang-orang yang mau belajar sungguhan.
Yang punya niat kuat, yang punya niat keras, gigi mau taklim, benar mau jadi orang manfaat, benar mau jadi orang soleh di sisi Allah Ta'ala. Ya ini yang aja. Kayak gitu. Tapi kan wajib dakwah sih nggak kayak ente. Wong ente ngerti sholat kok. Dakwah itu sama orang yang nggak paham sholat. Dakwah itu sama orang yang nggak tahu apa-apa soal din, soal agama, itu dakwah namanya. Kalau kayak gini namanya ngajar. Orang udah tiap kali dikenal masjid, pergi ke masjid mau didakwain, apalagi yang mau didakwain. Jadi dia diajar, dikasih ilmu pengetahuan, biar waktu dia laksanain sholat dia tahu ilmunya, waktu dia laksanain ini dia tahu ilmunya, dia laksanain itu tahu ilmunya. Lain sama orang dakwah yang tukang nongkrong, tukang paham apa, ini dakwah namanya. Sama orang non muslim dakwah namanya. Ya begitu. Ngerti nggak? Itu bayangin. Anak di sini, anak itu di sini nggak pernah nganggap taklim ya. Yang taklim itu. Anak di sini itu nggak pernah mengutarakan kalimat sesuai dengan sukanya hati anak. Dasar itu kesukaan hati anak apa? Anak nggak pernah duduk sama ente orang mengutarakan kalimat sesuka hati anak tuh nggak pernah. Dasar kemauan anak pribadi. Jangan utarain kalau misalnya kalam Allah, kalam Nabi, kalam salafun soleh, kalam aulia yang ada kasih ke ente. Hati-hati. Kalau kalam-kalam yang ada di sini yang ada sampai kagak mempan sama hati ente, apa nggak petanda kiamat buat diri ente itu? Kecuali anak ngomong dasar diri anak pribadi, ente gak dengerin, mungkin nggak ngefek karena bukan siapa-siapa. Tapi yang disampaikan kalam Allah, yang disampaikan kalam Rasul, yang disampaikan kalam salaf, paham? Harusnya nanti ke diri ente, makanya bilang nih yang alim handphone-handphonenya nih, bukan orang yang alim, yang soleh handphone-handphonenya. Ya kalau handphone nggak pernah dipakai buat yang enggak. Handphone nggak pernah dipakai buat yang enggak. Ngerekamin kalau ulama aja. Yang soleh yang alim handphone, bukan orang. Gak ngerti. Bisa tidak? Ya anak kasih apa namanya? Anak kasih satu kaidah yang bisa buka pikiran. Ingat ya, anak nggak ngomong di luar ini. Tiap anak duduk di sini, anak nggak pernah ngomong di luar konteks apa yang ada di kitab, nggak pernah. Dalam urusan kamu jihad, dalam urusan anak-anak nasihat-nasihat, anak nggak pernah pakai di dalam pribadi karena anak pun masih butuh nasihat. Anak nggak pernah pun ngerasa pantas buat nasihat ini enggak. Apalagi banyak yang tua. Mungkin ada Pak Agus yang udah putih alisnya. Malu anak muda kalau perlu nasihatin beliau. Saya Ustaz apa syahadatnya dua nanti daripada. Mungkin ada nasihat nggak pantas. Jadi yang ada sampai pure apa yang ada di kitab plus penjelasannya, pemahamannya kayak minta bayangin sendiri, coba cerna di otak. Ini kalau Allah dihadapin di ente, kalamnya Nabi dihadapin di ente, kalamnya salah dihadapin di ente, nggak mempan itu. Terus butuh kalam siapa lagi yang mempan kira-kira? Ente butuh kalam siapa? Selain kalam Allah, ente butuh omongan dari mana? Coba bisa jawab nggak? Kalau kalam Allah, Tuhan anak, Tuhan ente, nggak mempan, butuh kalamnya siapa lagi? Kalau merasa diriku dengan kalam Allah, hatiku masih agak keras nih, berjuang buat ngancurin tuh tebing-tebing yang halangin kita sama Allah Ta'ala. Coba lihat. Kemarin kalau Sayyidina Ali
Sayyidina Ali kalah Nabi, kalah anu, nggak mempan. Ya, sekeras apa dia gitu? Bahaya kalau nasihat yang diambil dari kalamullah, kalam Nabi, kalam salaf, kalam aulia, kalam orang-orang alim udah kagak mempan, bahaya berarti itu udah kata apa namanya, lampu warning itu, lampu hati-hati itu udah mulai nyala. Kalau ente ibarat kata Ultraman, itu lampu di dada itu udah nyala, itu udah mau mati berarti. Akhirnya nanti nggak bisa tertawa, hati sampai mati nggak pernah bisa merasakan lezatnya apa namanya dengan kalamullah, kalam yang lain, nggak bisa tuh sampai mati. Sampai mati kalau diceritain cerita perjuangan Nabi susah nangis, susah hanyut, tuh hati keras banget tuh namanya. Hati dan keras banget. Ini aneh kasih omongan buat yang hadir, yang nggak hadir sih Allah alam bisawab. Padahal tujuan Allah Ta'ala, tujuannya Allah Ta'ala bikin kita kayak gini, kumpul bareng-bareng ngaji, bareng-bareng, tujuannya buat memuliakan kita, nggak ada yang lain. Biar kita jadi hamba yang mulia. Apa sih tujuan Allah Ta'ala selain itu? Nggak ada. Allah tahu kita nggak pantas masuk surga Allah Ta'ala, Allah tahu banget. Coba ada yang berani ngaco, merasa dirinya pantas buat jadi ahli surga Allah Ta'ala, jawab pantas nggak? Ada yang merasa pantas nggak? Ada yang berani ngaco berani? Akhlak ame orang aja masih pakai pada ciprut, apalagi mau bahas akhlak sama Allah Ta'ala. Urusan ta'adub aja, beradab sama sesama manusia aja kita masih kayak pada ciprut. Masih banyak kurangnya, minusnya banyak. Apalagi adab sama Allah Ta'ala. Orang paling bisa banget kalau ngomong. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Paling pinter dan hati. Sesungguhnya di dalam diri Rasul itu terdapat uswah, figur yang baik. Figur yang baik maksudnya itu. Terus sudah berapa banyak yang diambil uswah dari Nabi? Berapa banyak uswah dari Nabi yang sudah diadopsi? Jangan cuma bisa baca doang, kamu baca juga bisa. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Walah kalau baca udah kayak sama. Kalau ditanya udah berapa banyak uswah yang diambil dari Nabi? Nggak ada. Makanya Sayyidina Habib Umar bilang, keramat itu bukan yang disinyalir dengan bisa makan api, bisa makan beling, bisa makan pati, bisa terbang di atas udara, bisa sholat di atas air. Nah, itu bukan keramat, itu Habib Umar. Istiqomah juga firman hajin atau istiqomahnya ente di jalannya Rasul itu baru keramat. Makanya tujuan Allah Ta'ala nih bimbing kita, ngasih jalan kita, ta'lim ya, kumpul di majelis ta'lim, kaji ilmunya Allah. Tujuan apa? Biar Allah nih, ya, biar Allah ini ya, punya kehendak lebih bagi diri kita. Kehendak lebih apa? Kehendak lebih memuliakan diri kita, mantesin kita sama surganya Allah. Allah tuh yang atur. Allah tahu kita nggak pantas, gimana caranya biar pantas? Udah. Yasuku fi maslaki ahlil khair, diperjalankan ini hamba di jalannya orang-orang ahli khair, di jalan yang sama Allah, di jalannya orang-orang ahli surga.
Jadi butuh perhatian yang khusus, yang spesial. Ini yang bagi jalan Allah Ta'ala. Itu rasain nggak ini semua yang bagi Allah Ta'ala. Kenapa ente di sini? Kenapa ente duduk di sini? Jawaban sederhana ente paling datar aja flat. Mau ta'lim deh. Jangan bahlul-bahlul orang jadi orang. Naikin dong kualitas diri. Allah pilih saya, Allah tuntun saya di sini. Allah yang ngerakin saya ke sini. Allah kepengen bagi saya sesuatu, berarti husnudzon sama Allah. Jadi husnudzonnya jadi sama Allah. Bagus. Harapannya, rojanya tinggi, masya Allah. Otomatis takwanya ada di sini, takut sama Allahnya ada. Takut saya kalau saya nggak dipilih sama Allah. Saya khawatir sama diri saya masuk di dalam rombongan orang yang celaka. Kayak gitu, itu namanya kualitas diri itu istimewa berarti. Makanya kadang-kadang aku kalau ngajaran aja kayak orang ketawa-tawa, bukan berarti itu, bukan berarti nggak serius, ini serius ini. Ntar diajak ngomong begini terus, lagi begini terus, makanya serius mulu. Kan kurang ajar namanya. Orang alim mau diatur. Kondisi kayak gini aja udah nyalain kodrat ini sebenarnya. Ada ilmu yuk tawariyati. Ilmu itu didatangin bukan ngedatengin. Makanya ngatur orang alim itu haram hukumnya. Kasih tahu. Besok antum ngajar di sini, bisa nggak? Kita mulai jam 8, diem aja nggak usah ngatur orang alim. Orang alim punya caranya sendiri. Harusnya dia yang datang. Ente ini yang kasih tahu, kamu bayang lagi nih fakta yang orang pada tahu. Sowan ke guru yang paling benar bukan ke rumahnya, kalau itu mau tahu, ke majelis taklimnya. Sowan yang paling benar itu bukan rumah guru, tapi ke majelis ilmunya guru. Karena waktu ente datang ke majelis ilmunya guru, ente dapatin semua apa yang dimiliki guru. Kalau ente datang ke rumahnya guru, ntar ente gelisah duduk agak enak, ente duduk sama orang lain gak sabar tuh, udah dapat celahan, udah dapat tuh, udah ada celah hina tuh. Dapat celah hina ini. Yang pertama. Yang kedua mau pamit. Pamit itu bagian gak adab sama orang alim. Karena kalau dulu orang alim jangan pamit sebelum disuruh pulang. Kadang-kadang kan ngejebak orang alim juga, mau menyuruh pulang gak enak. Yang paling benar sowan sama guru itu di majelis ilmu. Menjaga adab, menjaga etika. Khawatir kalau kita di rumah guru nanti etika kita nggak terjaga, kurang ajar, kita nggak sadari kita kurang ajar. Tapi kalau di majelis ilmu, wah guru buka majelis ilmu, terbuka, aneh bikin acara di rumahnya taklim, tiap minggu hari ini datang semua. Karena itu waktu datang ke rumah guru dalam keadaan tersebut kita dapatin semua yang harusnya kita dapatin. Kita dapatin semua yang harusnya kita dapatin. Barokahnya, rahmatnya, ampunannya. Kayak gitu. Yang benar. Tapi ente kalau soal rumah guru ente nggak paham, guru mau istirahat, guru mau apa, ente nggak ngerti itu. Kemarin ada yang sholat ke rumah, anak ngantuk pada istirahat, mau ke rumah, belum ada jawab, baru ada usaha, udah jawab di rumah, belum ada jawab di rumah, padahal materi udah berat. Tanya ada aja tapi nggak ada yang komen doang. Kenapa gangguin guru? Bawa duit kagak? Bawa duit kagak? Bawa berkah kagak? Sampai itu Bib. Ya bapak ya. Oh mau bercanda sama Nenek. Makanya semalam bercandain sekalian. Anda berantem saya puas. Apa lu Sar? Nyelap ya. Yang rombongan gue nyelap sampai tahan. Ya.
Jadi begitu. Makanya banyak orang belajar alim tapi nggak berkah ilmu. Alim tapi nggak punya kedudukan di sisi Allah kan banyak begitu. Karena nggak tahu adab, nggak tahu akhlak. Alim mah alim, cuman sedikit pun kedudukannya nggak ada di sisi Allah kan. Karena konteksnya ilmu itu, ini Nabi jelasin konteksnya ilmu itu. Kalau yasdad ilmunya, kalau bertambah ilmunya, kudu yasdad gurbuhu ma Allah. Kudu bertambah dekatnya sama Allah Ta'ala. Bukan bertambah kurang ajarnya dia, nggak punya adabnya dia sama gurunya. Ini konteksnya ilmu ini, harga mati, ini nggak bisa diganggu gugat. Kalau konteks itu berubah, bergeser, apa kata Rasulullah? Lam yasdad minallah ila Allah. Maka nggak ada yang bertambah antara dia sama Allah, kecuali apa? Jaraknya dia makin jauh. Barokah hidupnya nggak ada, barokah wagatnya nggak ada, barokah tasyayuhnya nggak ada, barokah berbulunya nggak ada. Ma banyak hasil gurbah sama Allah, nggak bakal dia dapat itu dekat jarak sama Allah Taala. Walau yang hasil masaya min masaya Nabi, dia nggak bakal dapat keutamaan dari keutamaan Nabi. Falaisa syai' indah. Dia nggak bakalan dapat sesuatu dari apa yang dimiliki. Pinter gaya palingan, pinter pamer palingan, pinter tengil-tengilan palingan. Coba itu lihat orang-orang dulu, muridnya Habib Ali Kuita, muridnya Walid, murid Habib Ali Bungur, murid Habib Santri, dan semua jadi orang besar. Mondok ada, kagak pernah mondok, ngajinya kayak gini. Mereka datang, kalau guru bikin acara mereka datang, dapat ilmu mereka amalin, dapat barokah semuanya, adabnya jaga, adabnya terjaga, aman dari suul adab. Bimbing mereka jadi yasdad Allah, yasdad gurbuhu Allah bertambah, yasdad gurbuhu Allah bertambah mendekatkannya dia sama Allah Ta'ala. Kalau udah bertambah, yulhimuhu ilman ma lam ya'lam. Allah kasih dia, Allah ilhami dia ilmu yang nggak pernah dia tahu. Ini istimewa baru. Beda kualitas orang alim dulu orang alim sekarang. Tanya tuh Pak Agus yang pernah zaman orang alim dulu dari yang tua. Jangan nyaman ya nggak alim. Ada dulu sempat tutup sama Jidana sampai pernah bilang samanya. Sekarang nggak ada wali. Sekarang nggak ada wali. Jidana masih hidup udah ngomong gitu. Zaman sekarang nggak ada wali. Kalau orang dulu wali. Kalau orang sekarang pintar ngomong. Emang ilmunya kelihatannya banyak, padahal mah ampas semua itu kata Jidana. Kalau orang dulu nggak perlu banyak ngomong, bisa merubah orang. Tuh, biar ngerti tuh. Kenapa barokah? Mereka nggak menyepelekan keberkahan, mereka nggak pernah nyepelin akhlak adab, nggak pernah. Hati-hati ente suka rekam ini, nggak kasih tahu. Ente rekam itu, jangan cuma pas yang rekam ente pakai adab, ente rekam dengerin lagi. Kalau ente rasa ilmu yang disampaikan benar, ente aman ente. Kalau ente nggak pede sama ilmu, aman nggak usah aja, nggak usah terekam. Mau ngapain? Mau di share di YouTube, dapat duit dari YouTube, nggak bakalan ente dapat apa-apa dari situ. Nggak ada yang hasil bikin konten dakwah itu di YouTube jadi miliarder, nggak ada yang hasil. Ente bikin konten TikTok baru dapat duit di situ. Gak ngerti. Saya ngerekam begini pakai adab. Direkam dilihat disimak. Oh itu udah amalin nih. Ilmunya tuh diamalin, diamal. Jadi nggak pakai otak kalau ngamal. Ngapalin pakai amal. Oh iya. Ini begini. Orang dulu kan begitu.
Orang dulu suruh buka kitab nggak ngerti. Tapi kita minta nasihat bisa ngasih tahu arahan. Dan mandir lagi, manjur lagi nasihat. Kenapa manjur? Kenapa disuruh buka kitab nggak bisa? Karena ilmu yang beliau itu hafalnya pakai amal, bukan hafal pakai otak. Kalau pakai otak itu punya kemampuan, kadang lupa. Tapi kalau udah ngelekat sama badan dengan amal, nggak bakal pernah lupa. Jadi kebiasaan, jadi tabiat. Coba bayangin, tabiatnya ilmiah, tabiatnya juga ilmu, mencerminkan keilmuan. Amalnya mencerminkan keilmuan. Akhlaknya ilmu. Ini Nabi, karena khuluquhul Quran. Kalau mau melihat makna Quran, kalau mau lihat tafsiran Quran di zaman dulu nggak ada ulama yang ngarang tafsir. Tapi lihat pengamalannya Nabi. Oh begini, ngerti Quran langsung. Oh maknanya kayak begini. Oh kayak begitu. Bimujarad Quran Nabi. Cuman dengan sekedar melihat Nabi sosok didapat tafsiran itu semua. Dia paham itu Quran. Makanya kayak di guru sana tuh kayak gitu aja. Bukan cuma buat ngejek soheng-sohengnya. Ini gurunya Fulan. Ente murid Fulan, amal ente kayak Fulan enggak? Yang Anda tahu guru ente mahal banget sama ilmu. Oh ente enggak ada cerminan ke situ ya. Yang Anda tahu guru ente tuh sama ilmu itu Masya Allah banget. Oh ente enggak Masya Allah banget sama ilmu. Betul nggak gitu? Betul. Tapi orang dulu, makanya sebenarnya kalau ente lihat teks-teks kitab gitu, masalah murid ke guru ini semua dijelasin. Nanti dijelasin dalam penjelasan. Murid itu gaya-gayanya itu mirip-mirip guru, ada ciri-cirinya. Murid itu pasti mewarisi ciri gurunya. Oh kita kalau ngelihatnya, oh si Fulan muridnya yang paling pintar karena modelnya begini, tahu gitu. Pakai kopiannya begini, pakai salurannya begini, gayanya begini. Oh si Fulan muridnya Habib Rahman Segaf nih, begitu nih. Karena tahu model gurunya begitu. Oh si Fulan muridnya Habib Ali Bungur nih. Murid itu wajib mewarisi kayak begitu. Saya murid Habib Umar, tapi amal saya nggak semuanya Habib Umar. Tapi kalau digabung dengan kawan-kawan seperguruan saya, jadi Habib Umar. Ada murid yang ngamalin amalnya Habib Umar yang begini, ada yang nyontoh begininya, ada yang nyontoh begitunya. Baik, jadi kok bisa jadi Habib Umar sama kayak sahabat. Sahabat ngikutin Nabi, tapi nggak bisa dilihat sosok Nabi itu dan cuma dari satu sosok sahabat. Kumpulin semua sahabat, dikumpulin jadi Nabi. Kayak begitu. Ngerti nggak? Salah satu bagian yang terakhir nih, salah satu bagian akhlak wal adab murid sama guru, dia kudu ngamalin apa ilmu yang didapat dari guru. Walaupun 1/10 yang didapat dari guru. Walau bi usyri zakati, walaupun 1/10 seperti zakat itu aja. 1/10 aja. Kecuali kalau dari begini pakai kabur-kaburan, aneh nggak pernah kabur-kaburan belajar tuh bukan murid aneh. Allah kasih nikmat besar, mau disumpahin, mau didiri-dirikan sama Nabi, dia tolak. Ya sekalian susah, baca Fatihah aja, ya kan? Fatihahnya meminta patungan lagi barusan, masih nggak boleh. Besok kita nonton gimana cerita hidupnya. Ya, kejam banget dari Pak, dia lebih kejam dari gue. Sengaja begitu, biar orang nanya, kok kejam banget? Dia lebih kejam karena dirinya tuh keji. Allah bagi nikmat ditolak sama dia. Kejeman saya beli. Urusan saya ke dia itu cuma dari hamba ke hamba.
nggak lebih dari itu. Betul nggak? Doain dong biar dapat hidayah. Nggak pakai didoain, hidayah itu juga aja mau apa yang perlu didoain lagi. Selebihnya ikhtiarnya dia sendiri. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal merubah satu kaum kalau kaum itu nggak punya ikhtiar buat merubah dirinya sendiri. Jangan semuanya ente mau bawa Allah aja. Ntar ente masuk neraka yang ente salahin Allah. Ntar ente berzina yang ente salahin Allah. Ntar ente punya hobi main sama kelamin ente sendiri yang disalahin Allah. Ntar ente main judi yang disalahin Allah. Allah aja disalah-salahin. Padahal Allah kasih akal buat dijadiin bahan rujukan dari ikhtiarnya kita, usahanya kita. Itu yang orang musibah. Ngerti nggak? Nah, urusan saya doain dia urusan hamba ke hamba. Boleh jadi makbul, boleh jadi nggak makbul. Tapi urusan dia tolak rahmatnya Allah Taala, urusan hamba ke Khalik. Perlu digarisbawahi tuh, biar ingat-ingat. Urusan ente nolak kebaikan dari Allah Taala, ente nolak itu pemberian Tuhan ente, pencipta ente. Ente berlaku angkuh, sombong, ente kikir, bukan sama hamba, sama Allah Taala itu. Saya nggak butuh hidayah ini ya Allah. Kan keren. Jika kan ada masalah kayak Ahok lo pada ribet deh ngurusin orang mistain agama. Nah lu orang Islam bagaimana? Islam nggak mungkin dihinakan, Islam nggak mungkin dilecehin kalau nggak orang Islamnya buka peluang. Karena kita nyepelein, disepelein sama orang, betul nggak begitu? Ente hargain diri ente kalau ente mau dihargain orang di sekitar ente. Kenapa orang nggak ada yang hargain ente? Karena ente nggak hargain diri ente. Ente nggak nunjukin diri ente punya harga. Orang tahu ente ini sama barang ente kalau punya barang ini dirawat, dijaga apa. Besok orang kalau minjem barang ente pun mikir-mikir itu. Wah si fulan ini bersih orangnya, ini fulan ketil orangnya. Besok kalau minjem barangnya, ini gue mesti rawat, gue mesti jaga baik-baik. Benar nggak begitu? Kenapa orang bisa berhitung seperti itu? Karena dia ngelihat ada kias dari apa yang dilihat. Cuman, ini orang jahat, ini orang kotor. Besok kotor ini orang minjem barang ini. Saya bodo amatan, cowboy ini orang. Ente mau dihargai sama orang, tunjukin harga ente sama orang. Jangan nuntut orang hargain ente, tapi ente sendiri nggak bisa hargain diri ente. Kan lucu begitu. Dikata sakit marah, padahal gila ini orang. Beneran, bagus aneh nggak dijadi nama ama negara kepala rumah sakit jiwa. Kalau jadi yang begitu ada TNT masuk. Ini orang sehat, panas deh, kata siapa? Kata ente, enggak, ini kata aneh digila. Jadi berapa ada buat ngurung di rumah sakit gila sana. Kita kumpulin orang gila pada. Lah kerjaannya minta orang hargain dia, orang hormatin dia, orang nyanjung dia nggak pernah tuh mengistimewain dirinya kayak begitu. Dituntut orang. Tuhannya digampangin sama dia. Gila nggak kira-kira? Gila. Ente mau tahu orang gila hakiki? Mau tahu nggak? Orang gila hakiki tahu nggak itu? Ngerti nggak barusan? Orang gila yang hakiki ngerti nggak ente? Tahu nggak? Ada ya? Iya, berani ngegampangin Allah. Gila beneran itu. Udah nggak pakai tahu itu gila ya. Lebih gila dari orang gila itu. Super udah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tahu nggak? Kami katanya kenal, tahu nggak? Tahu kan? Kalau kenal kamu mungkin kenal. Tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan? Sahabat Nabi yang pertama kali iman sama Nabi. Sahabat yang pertama kali mukmin sama Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang membenarkan Islam Mi'rajnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, betul? Betul.
Masuk Islam, belajar sama Nabi, tahu ilmu A, I, W, O. Ini garis umumnya aja. Orang Kristen kalau mualaf, dia santai. Karena dia yakin dirinya diampuni sama Allah. Kesalahan di masa lalu dihapus. Dia menjadi selayaknya bayi yang baru lahir, betul nggak? Iya kan? Harusnya saya Abu Bakar tenang dong. Yang pertama, beliau mualaf. Yang kedua, beliau salah satu min asyril mubasysyirin bil jannah. Yang masuk ke dalam golongan 10 sahabat yang dikasih kabar sama Rasulullah, kabar dari Allah Ta'ala, yang bakal masuk surga tanpa hisab. Beliau tahu itu, saya Abu Bakar Siddiq. Masuk Islam, tahu ilmu dari Nabi. Nangis 10 tahun nggak berhenti karena takut sama Allah Ta'ala. Mau ditakutin ya? Jaminan udah dapat, jaminan udah dapat, kepastian udah dapat dari Nabi. Kalau misalnya tinggal masuk, setelah masuk Islam dijaga keislamannya, nggak maksiat sampai jadi khalifah dia Rasul. Bahkan Sayyidina Umar sekalipun yang menjadi penggantinya beliau itu nggak mau nggak mau menyandang gelar khalifah karena merasa nggak pantas saya bukan khalifah Rasul. Kalau Abu Bakar pantas, saya cukup Amirul Mukminin aja. Khalifah itu cuma Abu Bakar, selebihnya Amirul Mukminin. Nggak merasa nggak pantas. Nangis 10 tahun, tetangganya dengar tiap malam. Tetangganya dengar, itu banyak tuh kerasnya nangis saya Abu Bakar kayak itu 10 tahun. Selama 10 tahun nggak pernah berhenti saya Abu Bakar, tiap malam nangis. Ini ada orang makhluk dijamin gagak, maksiat banyak. Nangis nggak pernah, ketawa-tawa iya, dikasih nikmat tolak banget. Saya nggak butuh ya Allah nikmat yang ini. Saya punya nikmat sendiri. Coba kalau bukan gila ada. Kalau ada kata yang lebih dahsyat dari gila, ya itu dah pokoknya. Gurunya orang gila ya. Syekhnya orang gila. Mister Pucol itu diam aja tadi. Pokoknya duduk masuk surga nanti. Ya. Ngerti nggak? Syekhnya orang ini. Orang paling penting orang tarik bukan jadi mundur aku taburan begini begitu ada aja alasannya. Gue pengen tahu besok mati kayak apa itu. Ada pengen banget. Itu mau tahu salah satu cita-cita yang pengen banget aneh dikasih sama Allah Ta'ala. Pengen dikasih pengetahuan sehingga bisa kudul, bisa cari tahu tuh, bisa tahu. Bisa kepoin orang-orang yang model kayak begitu kalau udah mati. Gue pengen tahu dia ngomong apa di kubur ini. Pengen banget gue kepoin. Nyoba-nyoba nggak usah, ada gitu langsung. Nggak usah balik loh. Makan tuh, ya kan? Gue pengen bebas. Aneh bersikap kayak gini, siap nih gak ada ditonton live nih. Yo Habib Ali nggak mencerminkan Ustaz ulama, masuk ulama mantan gua pernah ulama. Nah, cuma nanti perlu paham itu. Maksud tujuan ngomongnya itu apa biar paham. Dalam artian itu apa yang ente mau, nggak semudah itu ente bisa dapetin. Surga nggak gratis bro. Surga itu nggak gratis, gak ada dipaham. Surga itu nggak gratis. Emang surga bisa didapetin sama orang yang kerjanya nyantai-nyantai kayak itu, sok punya surga gitu, rokok, ngopi, santai, yakin enak selama gurunya apa ya? Biar kata lu muhibin lagi sama gue. Kalau tengil-tengil besok di suatu mustahil, gue goyang-goyangnya itu jembatannya. Ya itu. Iya kan? Anda susah, saya senang. Bener, Anda merana, saya bahagia di sini. Enak banget momen ikut-ikut di belakang gua aja. Wah, ini pertemuan antum gitu, pokoknya di Suratul Mustaqim jalan masuk surga. Enak ini. Ya susah gue. Goyangin jembatannya, ya kan? Dan rambut di belah 7, bukan dari beton, ya kan? Goyangin.
Nggak bisa gue sengkat. Hah? Iya, nggak usah sih antar yang lain, harus potong rambutnya, sengkat aja. Jadi nggak coba-coba pegang badanannya, ada sikut aja, gue sikut bro, ya kan? Jatuh sekalian. Iya beneran, jangan sebelum sakit lihat aja, dia tampang-tampang ini kemarin-kemarin. Jadi aku nak doain sukses semua itu, ya kan? Goyang-goyangnya gitu, pijat-pijatin tuh, gak tau rasa loh. Kalau nggak tahu ngumpet dulu, kan masuknya ini diem. Biar aja daripada ngejeblok, di pinggiran suatu saking dinungguin aneh. Pengen ya kan dalam udah lagi santai. Ya kan? Kali ada keluar pintu surga kan gini-gini. Ya, ente pada ngapain di situ? Betah aja di situ. Tapi kalau aku mau ngapa-ngapain, suku dua makan, ngapain dulu. Biarin jadi pisahin pokoknya. Biarin ya pokoknya. Dari Hamzah ikut. Serah deh. Kalau dia masih berani-berani nggak ngaji lagi, nggak ikut besar, sono ikut rombongan siapa deh. Ya nggak? Ikut rombongan itu kan bajigur depan situ ya. Ngaji pokoknya. Pede mana cerita sama gue? Mana nonton gue dari rumah? Dari rumah nonton, datang ke dari rumah, bukan nonton. Kurang ajar aman, kita dibanting kadang-kadang. Bikin hasrat orang berbuat maksiat makin tinggi tuh orang begitu. Tadi ditonton gue dari rumahnya kan situ. Rumahnya tegang situ. Nah, beda nggak datang kemarin, coba. Gue dari Depok datang, jauh-jauh. Semua yang kemarin gue ditonton dari YouTube. Kurang ajar bener. Ya. Ngerti itu ya? Ingat-ingat tuh introspeksi diri. Jadi poinnya tuh introspeksi diri. Coba lihat diri kita tentang kalam Allah, kalam Nabi, kalam ulama, kalam para aulia. Mempan kagak? Kalau kagak mempan, tanya diri kita, kenapa nggak mempan? Usahain, upayain nggak mempan. Ngerti ya?